adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, Tante berharap kita semua masih sehat, luar biasa. Meskipun sampai hari ini kita masih harus beribadah dari rumah. Hari ini akan ada yang melayani, ada Tante Yohana, ada Tante Purba, Tante Desi, ada Om Roy, dan nanti ada Tante Silalahi yang imut-imut. Oke, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita percaya walaupun masih corona, tapi Yesus sudah berjanji akan temani kita apapun keadaan kita. Semuanya bangkit berdiri, kita katakan dengan semangat, Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Yesus janjikan, Dia memberi kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Lompat, sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur. Sekarang Kau Yesus Juru Selamat bersamaku. Once more, sekali lagi. Mas tetap berdiri ya. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia memberi kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur. Seakan Kau Yesus Juru Selamat bersamaku. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Nanti doanya dipimpin oleh Tante Desi. Sebelumnya kita angkat satu pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Dengan sikap berdoa yang sungguh-sungguh, kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
baik, kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami semua, memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan dengan pujian, dengan nyanyian, dan firman yang akan disampaikan, itu bisa Tuhan terpancar di dalam hati adik-adik kami, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus jika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sekarang kita mau angkat pujian, kamu adalah murid-muridku. Semuanya bangkit berdiri ya, kita lihat gerakan tante semua. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami masih boleh beribadah meskipun dari rumah. Dan sekarang kami akan mengumpulkan persembahan, Tuhan memberkati, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, bersukaria.
Adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di hati kita. Katakan, Yesus kuundang, Yesus kupanggil. Dengan sikap berdoa ya. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang tetap di surga, kami bersyukur Tuhan. Karena pada minggu ini juga Tuhan, Engkau masih menemani kami untuk boleh beribadah dan berkait masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita. Engkau tolong kami semua Bapa, baik hamba yang menyampaikan maupun anak-anak hamba yang mendengarkan Tuhan, agar kami boleh mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam putra hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat kan? Masih tetap semangat kan? Hah? Ada yang bilang udah bosan? Udah bosan di rumah ya? Iya ya. Hah, kenapa? Udah mau sekolah ya? Iya ya. Kita memang dulu waktu setiap hari sekolah pasti semua rindu untuk libur. Sekarang setiap hari di rumah semua rindu untuk sekolah ya? Iya ya. Rindu temannya, rindu sama guru-gurunya. Iya, itulah kita manusia, selalu berubah-ubah, selalu bikin sesuatu yang baru. Tapi adik-adik, tahu nggak kalian kalau ada sesuatu yang tetap, yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan Yesus dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini Tante ada datang bawa sebuah buku. Bukunya cantik kan? Ada warna hijaunya, ada warna kuning. Warna kuningnya, ada warna hitamnya, ada warna merah, ada warna putih, dan hijau balik. Tadi apa yang lihat dari buku Tante? Ada nggak tulisannya? Nggak ada kan? Walaupun buku Tante ini tidak ada tulisannya, buku Tante ini bercerita tentang sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan membawa kita kepada Tuhan. Mau dengar nggak? Mau tahu nggak? Ayo kita lihat videonya. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun,
dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan, namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Adik-adik, tadi kalian udah lihat kan bagaimana Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Mereka hidup di Taman Eden. Begitu juga dengan warna kuning. Masih ingat nggak lagunya? Kuning. Kuning melambangkan apa? Tempat Allah yang kudus. Ya kan? Di tempat Allah yang kudus itu tidak ada PR, tidak ada kesusahan, tidak ada hal-hal yang membuat kita suntuk. Di situ hal-hal yang indah. Jalannya aja katanya kan dibuat dari emas. Itulah tempat Allah yang kudus. Ayo, siapa mau ke tempat Allah yang kudus nanti? Saya tante, saya. Iya, tante juga mau ke tempat Allah yang kudus. Tapi tadi kita lihat enggak? Bagaimana tempat Allah yang kudus ini tidak boleh ada dosa. Tapi tadi bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kan? Maka yang kudus tadi menjadi hitam. Begitu juga dengan kita. Siapa di sini yang tante tanya sering berantem sama saudaranya?
pukul-pukulan sama abang adiknya, itu dosa nggak? Ya itu dosa. Siapa sih yang sering membohongi mamanya? Mamanya tanya, PR udah siap nggak? Dia bilang udah siap, padahal belum. Itu dosa nggak kalau berbohong? Siapa yang suka mengambil uang mamanya? Ada nggak? Oh ya, tante yakin anak-anak Indonesia nggak ada kan? Tapi kalau tadi pernah berbohong bilang PR udah siap, berantem sama saudaranya, itu dosa. Dosa adalah sesuatu yang nggak baik di mata Tuhan. Dosa itu menjadi penghalang kita ke tempat kudus Allah tadi. Sama seperti Adam dan Hawa tadi. Mereka memakan buah yang dilarang Tuhan. Tuhan bilang jangan, mereka makan kan. Sehingga mereka jadi berdosa. Gimana ya tante? Padahal aku mau ke tempat kudus. Sementara ada dosaku, aku bisa berdosa. Betul, sama seperti tadi Adam dan Hawa. Jadi apa yang harus dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan Allah? Allah mengutus anaknya yang tunggal. Siapa yang diutus adik-adik? Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi? Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tuhan Yesus selama hidupnya mengajari yang baik. Dan bukan hanya itu, apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus harus mati disalib. Ya, itulah merah ini. Merah ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah, yang mati untuk menembus dosa kita, dosa adik-adik, dosa tante, semua orang yang berdosa itu ditebus Tuhan Yesus. Tapi mau gak kita menerima darah Tuhan Yesus? Apa tadi katanya? Tuhan Yesus datang bagi orang yang mau menerimanya kan? Adik-adik, tadi Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, maka kita pun menjadi putih seperti salju. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Tapi tante, aku kan masih hidup di dunia, masih suka berantem sama abangku, adikku, masih suka pukul-pukulan. Aku masih berdosa kan tante? Iya, kita memang masih berdosa, tapi Tuhan sudah menebus dosa kita. Itu makanya sebagai anak Tuhan, kita janganlah suka membuat Tuhan sedih. Jangan sedikit berantem, sedikit kamu mengerjakan PR, sedikit berdoa, aku nggak boleh. Ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus putih seperti salju. Ya adik-adik ya, setelah hidup kita menjadi putih, maka apa hijau? Kita harus bertumbuh hari lepas hari. Kita harus rajin sekolah minggu, walau di rumah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memberitakan firman bagi sekeliling kita. Dan terlebih anak-anak Tuhan harus rajin belajar, harus membanggakan bapak orang tuanya dan juga Bapa di surga. Kalau itu semua kita lakukan, maka pada saatnya nanti kita dipanggil Tuhan, kita pasti bisa masuk ke tempat kudusnya. Ya, itu aja firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Sekarang semua buka Alkitab. Nah, kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Ayo ikuti tanda membacanya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan sama kita ya adik-adik ya. Kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan kita harus percaya sama Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu kita menjadi pelaku firman. Ayo semua tutup Alkitabnya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang menambah-nambahkan hikmat dan pengertian ke hati anak-anak hamba yang ada di rumah Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan mengerti sehingga dalam usia muda mereka Tuhan, mereka sudah dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Mereka belum mengerti arti pengorbanan-Mu ya Bapa dan arti hidup mereka Tuhan Yesus. Begitu juga dengan hamba yang menyampaikan Tuhan, Engkau urapi hamba Bapak, Engkau tolong setiap saat dan setiap waktu ya Yesus. Dalam putra hidup kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik mau menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kita. Kita mau tutup ibadah kita ini dengan pujian. Semuanya bangkit berdiri, kita katakan Pelangi Injil.
Ya adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan kebaktian kita. Harapan kami guru-guru sekolah minggumu yang ada di sini, walaupun kalian ada di rumah, tetap semangat ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang tata kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus menemani kami. Walaupun anak-anak kami ada di rumah Tuhan, Engkau masih memberi kerinduan bagi mereka untuk tetap ibadah Tuhan. Tuhan, melalui nyanyian yang mereka nyanyikan tadi Tuhan, mereka semakin semangat mengenal Engkau ya Bapa. Melalui firman yang mereka dengar Tuhan, mereka semakin mengenal dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Pertama Tuhan Yesus yang mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.